Oke, malam teman-teman semuanya. Halo, apa kabar hari ini teman-teman? Gimana nih? Sharing-sharing dulu nih, kabarnya gimana hari ini? Masih semangat gak belajar buat SNBT-nya? Oke, suara aku kedengaran jelas gak ya di tempat kalian? Oh, ada yang kabarnya kurang baik ya? Oke, dengar ya? Oke deh. Kalau aku ada gangguan device, seperti biasa kabarin aku di chat ya teman-teman ya. Oke, nah minggu ini kita udah masuk ke modul ke-6 ya. Kurang baik dengar SNBT. Emang sih udah tinggal sebentar lagi ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, selama masih ada waktu kita coba kejar gitu ya sama-sama. Oke, kita bisa mulai belajarnya. Siapin catatan kalian teman-teman. Oke, aku share screen dulu ya. Nah, ini untuk share screen-nya, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, udah terlihat ya? Oke, nanti seperti biasa, kalau misalkan selama kita bahas soal bareng-bareng, kalian ada yang masih bingung atau belum paham, itu boleh banget tanya di chat, mau di grup chat boleh, mau private chat juga boleh ya teman-teman ya. Atau kalau misalkan masih butuh diskusi setelah kelas ini juga boleh banget PC aku aja gitu ya. Oke, kalau yang aku lihat dari vote nih teman-teman ya, paling banyak ngevote itu 34, 5, 6, 11, 12 ya. Jadi kita coba kerjain soal itu dulu kayaknya. Oke, banyak yang bingung nomor 3 sama 4 ya. Coba kita lihat ya, soalnya itu tentang apa. Oh iya, kalian ini udah pada ngerjain belum nih soal-soal ya teman-teman? Udah pada ngerjain atau baru baca? Belum sebagian, oke. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba kerjain bareng-bareng. Aku baca sekilas aja, Kak. Oke, nomor 3 itu kayak soal PU. Ya, sebenarnya mungkin kayak penalaran matematika ya. Gak apa-apa, aku sengaja kayak nyelipin beberapa soal yang penalaran MTK juga, biar em, sama-sama dapet gitu. PK dapet, PM dapet gitu ya. Oke, nah ini untuk nomor 3. Nah, ada yang belum nih? Nomor 3 nih, teman-teman. Soal itu di UTBK kemarin banyak banget, Kak. Iya. Aku emang ngambil referensi dari soal-soal sebelumnya sih, teman-teman. Gitu ya. Nah, ada yang udah jawab belum nih yang nomor 3? Kira-kira, atau ada yang mau nebak, kira-kira jawabannya mana? A, B, C, D, atau E nih? Ada yang mau nembak? Kira-kira apa nih? Oke, Kak ini baru mulai. Iya, aku baru mulai. Aku baru mulai ya tadi. Aku dapetnya D, tapi masih bingung. Oke, kita coba lihat ya, apakah jawabannya itu benar D atau yang lain gitu. Aku jawabannya nggak ada di opsi, Kak. Oke, mungkin ada salah hitung ya. Nggak apa-apa, kita coba baca soalnya. Jadi di sini diberikan keterangan, model sebuah barang yang dijual pada toko A adalah 720.000 gitu ya. Penjual ingin memberikan potongan harga sebesar 10%, tetapi tetap mendapatkan keuntungan sebesar 25%. Jika demikian, berapakah nominal harga yang harus dipasang pada barang tersebut? Oke, kalau dari soal ini, kira-kira yang ada di bayangan teman-teman apa ya? Jadi bisa dibayangin gitu ya, ada sebuah toko, toko itu ngejual barang gitu ya katakan. Nah, si penjual ini tuh dia pengen menjual barangnya itu dari yang modalnya 720.000, kita tulis dulu. Jadi modal si barang A ini tuh 720.000 ya. Oke, modal barangnya 720.000. Nah, dari modal 720.000 ini, penjual tuh pengen dapat keuntungan 25% ya.
Dia pengen dapat untung 25%. Ganti avatar Elsa, Kak. Oke, nanti aku ganti ya abis ini. Oke, untungnya mau dapat 25%, tapi dia juga pengen kayak di price tag-nya itu dia kasih diskon 10%. Gitu ya kira-kira. Jadi teman-teman bayangin aja ada sebuah barang gitu ya di toko. Teman-teman beli barang itu tuh harga belinya 720.000. Terus teman-teman mau jual lagi nih. Teman-teman mau jual dengan keuntungan 25%, tapi harga yang ditaruh di barang tersebut itu ada tulisannya diskon 10%. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, pertama, untuk maksud dari soalnya, apakah teman-teman udah clear atau misalkan masih ada yang belum bisa bayangin? Mbak, aku mau tanya dulu. Udah udah nangkep belum maksud soalnya itu kayak gimana? Clear ya? Ya, jadi intinya tuh kayak gitu. Nah, ini ini ke kayak oke, ada yang dapat 810 gitu ya. Oke, kalau misalkan kita jualan nih, teman-teman. Kita misalkan bayangin kita lagi jualan gitu ya. Kita jualan, itu pasti ada 3 komponen utama ya. Ada modal gitu ya. Terus ada harga jual, dan juga ada juga keuntungan gitu ya. Untung gitu. Kira-kira kalau misalnya kita mau jualan, itu kan pasti kita mau dapat untung ya, teman-teman ya. Ketika kita mau dapat untung, berarti harga jualnya gimana? Harga jual barang tersebut itu kira-kira adalah modalnya ditambah sama untungnya. Bener nggak? Mau dapat berapa besar gitu ya untungnya. Gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa coba bayangin gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman diperhadapkan dengan soal seperti ini, teman-teman bakal hitung untungnya dulu atau teman-teman bakal hitung diskonnya dulu. Coba aku mau tanya nih teman-teman. Teman-teman bakal hitung untungnya dulu atau diskonnya dulu? Untungnya dulu, oke. Oke, untung ya. Yes, benar banget. Jadi, kalau kita mau diperhadapkan sama soal yang kayak gini, bentuk modelannya, pertama adalah kita harus hitung dulu untung yang mau kita dapat gitu ya. Jadi step pertamanya adalah hitung untungnya gitu. Nah, terus habis dapat eh, perhitungan untungnya, teman-teman bisa menentukan apa? Harga jualnya, benar gak? Dari hitung untung, teman-teman bisa tentuin harga jualnya. Harga jual ini, jadi bisa dikatakan harga jual yang pengen teman-teman tentuin ini tuh berdasarkan si untungnya gitu ya. Berdasarkan untung yang teman-teman pengen dapetin gitu ya. Dalam soal ini, pengen dapetinnya berapa? 25% dari modalnya gitu ya. 25% ya dari modal. Oke. Nah, setelah teman-teman dapetin harga jualnya gitu ya, berarti kan teman-teman udah tahu nih, oh kalau misalkan aku mau dapat untung 25%, aku harus jual sekian gitu kan. Berarti kalau misalkan aku harus jual sekian gitu ya, biar bisa memikat pembeli gitu ya, aku coba deh kasih diskon gitu ya. Jadi setelah kita tentuin harga jual, kita baru hitung diskonnya. Diskon yang pengen kita berikan gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu catat nih, meskipun si penjual itu pengen ngasih diskon 10% gitu ya. Meskipun dia pengen kasih pembeli diskon 10%, tapi apa catatannya? Tapi penjualnya itu masih pengen tetap dapat untung 25% gitu ya. Jadi di sini ada notes-nya nih, ada catatannya. Catatannya adalah apa? Untung penjual, untung penjual harus tetap 25% gitu ya. Nah, kayak gini kira-kira. Nggak boleh berkurang gitu ya. Kalau misalnya berkurang kan berarti untungnya nggak 25% gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini dulu nih untuk step by stepnya. Oke, masih ada yang bingung. Oke, nggak apa-apa ya. Nih, coba kalian bayangin. Kalian mau ngejual suatu barang gitu ya.
kalian mau ngejual suatu barang. Pastinya kalau kita mau jualan, kita mau untung dong. Ya nggak? Nah, dalam soal ini, kita mau untungnya itu 25%. 25% apa? 25% dari modalnya. Gitu ya. Artinya mau dapat 25% lebih tinggi daripada modal yang dia keluarin. Ya. Nah, buat bisa nentuin harga jual gitu ya, kan sebenarnya tujuan kita itu adalah apa sih? Tujuan kita itu kan kita mau tujuannya ini adalah menentukan gitu ya, menentukan harga jual si barang tersebut di mana harga jualnya ini memberikan keuntungan gitu ya, memberikan keuntungan sebesar 25% buat penjualnya, tapi tapi diskon 10% buat si pembelinya gitu ya. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi, ini kan tujuan utama kita. Berarti yang pengen kita cari adalah harga jualnya dong, benar ya? Nah, ketika kita menentukan harga jual, berarti step pertama yang harus kita hitung adalah untungnya dulu. Kita mau dapat untung tuh seberapa besar, gitu ya. Nah, kita mau dapat untung 25% dari modalnya. Nah, ketika teman-teman udah dapat besar nilai untungnya, nominal untungnya, baru teman-teman bisa nentuin harga jual. Di mana ketentuan harga jual itu adalah modal ditambah besar keuntungan yang teman-teman pengen dapat. Gitu ya. Nah, sampai sini clear gak? Jadi intinya kita mau cari dulu nih harga jual yang memberikan keuntungan 25% bagi penjualnya. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman dapat nih di step 2 gitu kan. Teman-teman jadi dapat bayangan dong. Oh, kalau misalkan aku mau untung 25%, harga jual aku nih harus sekian gitu ya. Harus sekian misalkan. Nah, untuk memikat pembeli gitu kan, biasanya kan penjual biar kayak memikat pembeli tuh kasih sell gitu kan. Berarti hasil dari untung nanti dijumlahin sama modal. Iya, benar banget. Jadi untung plus modal itu adalah harga jualnya. Gitu ya. Nah, itu udah sampai situ. Nah, biar pembeli itu tertarik nih buat ngebeli barang kita kasih sell gitu ya. Diskon 10% gitu kan. Nah, berarti di step ketiga ini adalah kita tuh sebenarnya mau cari harga jual ya, harga jual yang didiskon gitu ya, yang udah include diskon 10%. Ibaratnya gitu. Ya, jadi kayak harga jual finalnya itu berapa sih? Gitu ya, harga jual finalnya itu berapa? Kalau misalkan teman-teman kasih eh, tag diskon atau sale 10%. Gitu ya. Jadi, harga jual final ketika teman-teman udah kasih diskon 10% itu berapa? Gitu. Jadi, itu sebenarnya yang mau kita cari. Nah, cuman di sini ada catatan. Catatannya apa? Catatannya, meskipun si penjual itu dia ngasih diskon 10%, catatannya adalah untung si penjual itu nggak boleh berkurang. Dia mau untungnya itu tetap 25%. Nah, sampai situ dulu deh. Nangkap nggak maksud soalnya? Gimana? Oke, nangkep ya. Kira-kira bayangannya gitu. Jadi, kita, 25% itu syarat, Kak. Iya nih di soal. Dia tuh pengen dapet untung 25%. Nih, ada di soal ya. Nah, ketika dia pengen dapat untung 25%, meskipun dia kasih sell 10%, ya untungnya jangan berkurang dong gitu kan. Ketika untungnya berkurang kan berarti untungnya kurang dari 25%. Sedangkan si penjual ini tuh pengennya untungnya berapa? Untungnya 25%. Jadi meskipun dia kasih diskon 10%, untung yang dia dapat itu harus 25%. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan udah kayak gini, untungnya bagian mana, Kak? Nah, ini kita mau cari untungnya ya. Oke, dari step-step ini coba kita cari untungnya. Nah,
Gimana sih cara nyari besar untungnya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Besar untung sama dengan berapa? Dapat dari mana bisa dapat hasilnya? Coba ya. Nih, ikutin dulu step-stepnya. Jadi, besar untungnya itu kan mau berapa? 25%. Dari apa? Dari modalnya. Oke, berarti 25% ya, dikali sama modal. Gitu. Nah, di soal dikasih tahu nggak modalnya? Iya benar, 25% kali modal. Dikasih tahu modalnya itu adalah si 720.000 ya, teman-teman ya. Nah, berarti tinggal kita kali aja nih si 25% ini dikali sama 720.000. Ini ya. Berarti jadinya 25/100 dikali 720.000. Nah, ada yang bisa bantu aku nggak nih, teman-teman? Hasilnya berapa nih? Nah, coba. Wait. Oke, 900 ya. Oke deh. Ini ada yang udah hitung hasilnya 900.000 ya. Nah, artinya apa? Artinya harga jual itu kan harus include untung ya. Tadi kita bisa nentuin harga jual. Harga jual itu gimana sih nentuinnya? Ini mungkin insight juga ya buat teman-teman yang mau jualan. Oh, 180 ya? Oke, aku nggak ngecek lagi. Coba deh. 720 dikali... Oh ya, 180.000 ya. Nah, ini 180.000. Oke, thank you guys. 180.000 ya. Nah, ini mungkin insight juga buat teman-teman yang mau jualan. Buat nentuin harga jual ya, itu sama dengan modalnya, modal yang teman-teman keluarin, ditambah sama keuntungannya yang pengen teman-teman dapetin, gitu ya. Nah, modalnya tadi berapa? 720.000. Terus, teman-teman itu pengen untung 25% dari 720.000. Berarti, untung yang pengen teman-teman dapetin adalah si 180.000 ini ya. Nah, jadi 180.000 ini adalah apa tadi? Untung 25% dari modalnya. Gitu ya. Berarti harga jualnya tinggal teman-teman tambahin aja nih. 720.000 ditambah 180.000 ya. Nah, ini baru hasilnya itu 900.000 ya. Artinya apa? Artinya teman-teman harus jual barang tersebut dengan harga 900.000. Baru teman-teman bisa dapat untung 180.000. Gitu. Jadi, kayak gitu kira-kira untuk menentukan harga jualnya. Sampai sini dulu deh. Teman-teman ada yang bingung atau udah paham? Paham ya? Jadi ya, jadi intinya adalah kita harus nentuin harga jual. Harga jual itu adalah modal ditambah sama keuntungan yang pengen dia dapat. Berarti harga adalah 900.000. Dengan menjual barangnya itu sebesar 900.000, dia bisa dapetin 180.000. Di mana 180.000 itu adalah 25% dari modal yang dia keluarin. Gitu ya. Intinya, dia harus menjual barangnya itu 900.000, guys. Biar bisa dapat untung 25%. Gitu ya. Nah, terus next step-nya apa? Dia kan udah kebayang nih, gitu ya. Oh, berarti harus dijual 900.000 nih, biar at least dia dapat 25% dari modal yang dia keluarin untungnya. Berarti dia udah dapat harga jualnya itu adalah 900.000 gitu ya. Nah, terus next step-nya apa? Next step-nya itu dia pengen kasih sale gitu ya. Kasih diskon deh, biar apa namanya? Biar memikat pembeli gitu ya. Kasih diskon 10% ya. Tapi untungnya, untungnya harus tetap
Iya, benar. Harus tetap 180.000. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan dia mau ngasih diskon 10%, tapi untungnya harus tetap 180.000, berarti kira-kira kayak gimana teman-teman ya? Ada di bayangan teman-teman tuh gimana? Kasih diskon tapi nggak ngepotong ngepotong untung. Iya, benar. Nah, artinya tuh sebenarnya si penjual ini, iya ditambah. Artinya si penjual ini tuh ya ibaratnya dia gimmick lah ya. Dia gimmick ya, jadi dia markup harganya gitu loh. Jadi sebenarnya tuh harganya itu udah segitu, tapi dia kasih embel-embel diskon 10% gitu ya. Harga jualnya dimahalin lagi, bener. Jadi idenya di situ, teman-teman. Ya, jadi itu gimmick ya, gimmick si penjualnya gitu ya. Nah, jadi harga jualnya dimahalin, ya, dimahalin. Berarti yang tadinya 900.000 gitu ya, itu berarti dia harus taruh harganya itu lebih dari 900.000 ya. Oke, ada yang jual 1 juta. Harus dimahalin gitu ya, lebih dari 900.000 ya. Ya, jadi sebenarnya dari kalimat yang ini gitu ya, kita bisa dapat insight ke sini gitu. Makanya ini sebenarnya pentingnya kalian bisa memodelkan soalnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kayak kalian bayangin, oh oke deh harus jual 900.000 gitu ya. Tapi biar pembelinya ini mau tertarik beli, coba deh kasih embel-embel diskon gitu ya, 10%. Tapi tapi untung yang harus aku dapat tuh harus tetap 180.000 gitu ya. Berarti sebenarnya apa? Sebenarnya ya, si 900.000 ini adalah apa? Harga harga yang udah di diskon 10%, teman-teman. Jadi sebenarnya 900.000 itu adalah harga yang udah kena diskon, gitu ya. Berarti kita tinggal tentuin apa? Harga jualnya. Oke, jadi gini, coba ya, intinya sampai sini dulu deh. Kita harus tentuin harga jual yang dimahalin ya. Oke, jadi harga jual yang dimahalin itu kayak gimana? Kayak gimana stepnya gitu ya? Dimahalin, ya. Nah, teman-teman, bayangin nih, harga awalnya itu adalah 900.000 ya. 900.000 nih yang pengen dia dapat lah, yang pengen penjualnya dapat. 900.000 ini harus dinaikin, gitu ya. Dinaikin. Nah, kalau kita lihat di option, kita tinggal eliminasi aja nih. Yang kurang dari 900.000 berarti nggak kita pilih ya. A nggak kita pilih, B nggak kita pilih. Tinggal opsinya C, D, atau E gitu ya. Nah, tapi menaikkan harganya itu juga harus hitungan ya teman-teman ya. Gitu. Sekarang coba teman-teman bayangin. Harga jual itu ibaratnya kita bisa asumsikan harga jual itu adalah 100%. Ya, full gitu ya. Sebelum diskon. Sebelum diskon itu adalah si 100% gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman pengen kasih, ketika teman-teman pengen kasih diskonnya itu 10% gitu ya, berarti si 900.000 ini ya, dia adalah harga jual dari si 100% ini dikurangin sama 10%. Ya, di mana 10% ini adalah diskon yang pengen teman-teman kasih gitu ya. Yang pengen teman-teman taruh di price tag-nya gitu kan. Itu. Berarti si 900.000 ini dia adalah si 90%-nya gitu ya. 90% apa? Dari
final price-nya gitu ya, atau harga akhirnya yang pengen teman-teman tentuin. Ya, nah berarti si final price-nya ini kita asumsikan X gitu ya. Berarti si 900.000 ini dia adalah 90% dari X-nya. Berarti teman-teman tinggal cari nilai X-nya. Dimana X-nya itu adalah 900.000 dibagi 90%. Berapa tuh? 900.000 per 90 per 100 ya. Ini kalau misalkan kita perbagus bentuknya jadi gimana? Jadi 900.000, iya, dibagi 90 dikali 100, teman-teman. Coret-coret, coret-coret. Berarti hasilnya adalah 1 juta. Gitu ya. Jadi harga jual yang perlu si penjual itu taruh di barangnya itu adalah 1 juta. Dimana dengan harga 1 juta ini, dengan final price gitu ya, aku sebutnya. Jadi dengan harga 1 juta ini, ya, ini tuh sebenarnya harga udah diskon 10% gitu ya. Tapi si penjualnya tetap untung berapa? Tetap untung 25% gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, coba aja nih dicek gitu ya. Ketika dia dapat 1 juta, maksudnya ketika dia jual gitu ya, berarti kan harga jualnya itu 1 juta. Ya, coba teman-teman nih, bayangin ya, harga jualnya tuh yang akhirnya dipilih, oke deh, taruh 1 juta gitu ya. Tapi kan 1 juta ini tuh udah include si diskon 10% ya kan? Benar ya? Nah, sekarang 10% dari 1 juta tuh berapa? Coret-coret, coret-coret. 100.000 kan? Ya kan? 100.000. Nah, berarti harga jual sebenarnya tuh berapa? Harga jual sebenarnya, ya udah, tinggal si 1 jutanya, ya. 1 jutanya dikurang 100.000 gitu ya. Iya, dikurangin 100.000. Berapa? 900.000 kan? Berarti ini kan balik lagi ke harga jual yang udah ditentuin sama si penjual di awal kan? Pengen dapat 900.000 gitu. Nah, jadi si 100.000-nya ini tuh bisa dibilang ini adalah si embel-embel diskonnya gitu ya. Oke, Kak, bentar mundur dulu, Kak, nggak masuk. Nggak masuknya ini di bagian mana coba? Di bagian sini ya? Di bagian sini. Oke, sampai final price. Oke deh. Jadi gini ya. Oke, bayangin. Dia udah nentuin harga nih. Oke, gue harus jual 900.000. Gue harus jual 100, gue harus jual 900.000 biar dapat diskon 180.000 atau biar dapat diskon 25% gitu ya. Nah, berarti dia tuh harus tetap dapat, dia harus tetap dapat 900.000 gitu kan. Tapi dia tuh pengen kasih tagline si 10%-nya ini gitu ya. Nah, bisa dibayangin harga jual yang utuhnya itu adalah si 100%. Nah, harga jual yang utuhnya itu adalah 100% gitu ya. Nah, kalau misalkan si 100%-nya itu apa namanya, 100% itu adalah harga utuhnya tanpa ada diskon, kayak gitu ya. Nah, berarti kamu tinggal bikin bentuknya jadi kayak gini. Jadi,
si 900.000 itu kamu harus tentuin dulu dia itu berapa persen dari final price yang pengen kamu kasih. Gitu ya. Kamu harus tentuin dulu 900.000 ini tuh adalah berapa persennya dari final price-nya, dari harga yang pengen kamu taruh gitu ya di barangnya. Nah, caranya tinggal gini aja gitu ya. Berarti si 100%-nya ini tuh dikurangin sama diskonnya atau dikurangin sama 10% dalam hal ini. 100% dikurangin 10% adalah 90%. Jadi, si 900.000 ini sebenarnya adalah 90% dari final price-nya, ya kan? 10%-nya kemana? 10%-nya itu yang tadi, ya kan? 10%-nya itu adalah diskon yang pengen kamu kasih, kan? Ya, jadi tentuin dulu nih. Oh, 900.000 itu dia kan nggak 100%-nya ya. Kenapa? Karena kamu pengen kasih ini kan, kasih diskon 10%. Berarti si 900 ribunya ini, karena kamu pengen kasih diskon 10%, kamu harus kurang. Jadi 900 ribu ini adalah 90%-nya dari si final price-nya, atau dari harga akhir yang pengen kamu taruh gitu ya. Nah, kalau misalkan diskonnya 20% gimana? Kalau diskonnya 20% ya 100 ribu dikurangin 20%. Atau berarti adalah 80% dari final price-nya. Nah, karena dalam hal ini 10%, jadi kita bisa bilang 900.000 itu dia adalah 90% dari harga akhir yang pengen kamu taruh, gitu ya. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, si final price-nya dimisalin aja, misalin X gitu ya. Berarti 900.000 ini tuh bisa diterjemahin dia adalah 90% dari apa namanya harga akhirnya gitu kan. Ya udah, tinggal kamu cari harga akhirnya itu berapa, pakai pembagian biasa di mana 900.000 dibagi 90%. Akhirnya dapet nih harganya itu 1 juta gitu ya. Nah, berarti harga akhir yang pengen kamu apa namanya yang pengen kamu dapetin ya sejuta, yang pengen kamu taruh di barang itu adalah 1 juta gitu ya. Nah, 1 juta ini artinya apa? 1 juta ini tuh sebenarnya adalah udah dinaikin harganya gitu ya. Udah dapet embel-embel 10% diskon, tapi si penjual itu tetap dapat untung 25%. Nah, iya jawabannya 1 juta. Kalau misalkan kamu bingung gitu ya, kamu bisa cek aja gitu di opsinya. Opsinya kan kayak si D sama si E gitu kan. Ya udah tinggal kayak nah, ini kan sebenarnya CDE itu adalah jawaban akhirnya jawaban akhirnya itu di final price-nya karena kan nominal harga yang harus dipasang di barang itu ya. Nah, kalau kamu bingung, kamu bisa cek nih di 3 opsi ini gitu ya. Di mana 3 opsi itu kan adalah si final price-nya. Ya, final price-nya. Coba aja kamu kurangin sama 10% gitu ya. 10%, sorry bukan dikurang, dikali ya. Final price-nya dikali 10% itu berapa? Misalkan katakan X gitu ya. Terus kamu cocokin. Bener nggak kalau misalkan si final price-nya dikurangin X itu adalah si 900 ribunya gitu ya. Nah, itu gini. Jadi dapet deh jawabannya itu adalah yang 1 juta gitu. Berarti kalau dia kasih diskon 20%, oke, aku belum hitung sih yang 20%. Tapi kalau misalnya 20%, caranya juga sama aja ya. Si 10% ini tinggal kamu ganti jadi 20%. Terus ya udah, berarti dia 900 ribunya itu adalah 80% dari final price-nya. Tinggal kamu hitung si final price-nya. Nanti dapet. Gitu ya. Oke, nah sampai sini dulu. Udah pada clear? Kalau misalkan bingung, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin bisa diskusi habis kelas ini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya otaknya diputar di sana ya. Gitu. Kita menghitung gimmick dari si penjualnya. Oke, next soal tuh yang nomor 4.
Nah, nomor 4 ini panjang banget Kak caranya. Iya, karena sebenarnya nggak sepanjang itu sih. Ini mungkin karena aku sambil ngejelasin kan. Jadi kesannya itu panjang. Tapi kalau kalian waktu ngerjain langsung mungkin nggak sepanjang waktu aku ngerjain ya, maksudnya. Gitu. Nah, tapi step by step-nya kira-kira kayak gitu ya. Oke, 1, 2. Nanti ya. Ini aku pilih dari yang vote-nya paling banyak. Nah, nomor 4 ini Kak, suaranya bikin ngantuk. Karena jujur aku ngantuk sih, guys. Sudah malam gitu ya. Kenapa kalian kelas SKS tuh malam? Karena sekolah ya. Iya, ya udah. Gak apa-apa ya, teman-teman ya. Harus tetap semangat. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini mungkin aku jelasinnya secara singkat ya, gitu ya. Ada dua bilangan prima, A sama B, punya KPK 14 gitu ya. Dengan nilai A-nya itu lebih besar daripada B. Terus kamu disuruh cari 3 B gitu ya. Berarti idenya itu kita disuruh nyari apa sih? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih tujuan dari soalnya itu apa. Kita harus tentuin apa, guys? Tentuin apa yang pengen kita cari. A dan B-nya dulu ya. Cara nentuinnya gimana? Oke. Ya, cara nentuinnya adalah kita tentuin nih 2 buah bilangan prima. Ingat, 2 bilangan prima. Ini ya. Kita harus tahu dulu 2 buah bilangan primanya itu berapa. Gitu ya. Setelah kita tahu, kita baru bisa dapat A dan B-nya. 2 sama 7 ya, Kak. Ya, udah langsung ketebak ya. Nah, teman-teman pas masih ingat kan ya bilangan prima itu apa aja? Ini jangan sampai lupa nih, mungkin bisa keluar pas ujian gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi. Bilangan prima adalah bilangan yang em, aku sih ngafalinnya bilangan yang nggak bisa dibagi lagi ya, gitu. Pokoknya nggak bisa habis dibagi gitu. Contohnya apa? 2, 3, 5, 7, terus iya hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 11 ya, 11, 13, 15 bisa 17 gitu ya, dan segala macamnya gitu ya. Pokoknya bilangan yang, oke, aku perbaiki deh, di bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri, ya kan? Dibagi dirinya sendiri. Nah, oke. Berarti, artinya apa? Artinya si A dan si B itu ada di rentang ini, ya kan? Ada di rentang bilangan prima ini. Nah, teman-teman harus tentuin siapakah 2 bilangan prima itu, gitu ya. Pakai KPK 14. Oke, KPK-nya itu adalah 14. Nah, ya udah caranya tebak-tebakan aja ya. Tebak-tebakan aja kira-kira dari bilangan prima ini berapa dikali berapa yang hasilnya 14. Gitu. Berapa kali berapa, teman-teman? 2 kali 7 ya. Ada lagi nggak kemungkinan lain? Nggak ada gitu kan. Saya bisa sih Kak, 14 itu kan 1 kali 14 gitu kan. Iya bisa, tapi kan apa namanya, 14 itu dia bukan bilangan prima kan. Ya nggak? Kenapa? Karena 14 ini dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 7 gitu kan. Jadi kita, iya, iya 1 dan ini juga bukan ya. 1 dan 14 itu bukan bilangan prima, makanya yang kita pilih di sini adalah 2 sama 7 gitu. Nggak ada kemungkinan lain ya. KPK itu cara ingetnya kayak gitu aja. Berapa dikali berapa yang hasilnya adalah KPK itu sendiri. Gitu ya. Berarti 2 dan 7. Berarti 2 dan 7. Nah, oke. C jawabannya. Iya, kayaknya C sih. Nah, di sini dikasih keterangan A-nya itu lebih besar daripada B. Berarti A-nya itu yang 2 apa yang 7? Iya, A-nya itu adalah si 7, B-nya itu adalah si 2, gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan disuruh cari 3A min B, berarti 3 dikali 7 minus 2, gitu ya. Adalah 21 minus 2, adalah 19.
gitu ya. Berarti jawabannya yang C. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk yang soal nomor 4, udah clear? Udah clear atau masih ada yang mau ditanya? Clear ya? Oke, kalau udah clear, kita next aja dulu ya. Nah, ini yang paling banyak vote lagi, 11 sama 12. Oke. Ya, intinya cuma nentuin KPK aja ya. Kalau misalnya KPK 14, ya udah tentuin. Berapa dikali berapa. Bilangan prima juga bisa diasumsiin angka yang nggak bisa dibagi dua ya. Nggak harus dua sih. Kayak misalkan 9. 9 itu bukan bilangan prima ya. 9 itu kenapa bukan bilangan prima? Karena 9 bisa dibagi angka lain selain 9. Contohnya 9 bagi 3. Ya kan? 9 bagi 3. Berarti bilangan prima karena bisa dibagi eh, habis dibagi bilangan selain 9 gitu. Jadi nggak selalu dibagi dua sih. Gitu ya. Terus 15 juga dia kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 5 gitu ya. Makanya dia juga bukan bilangan prima gitu. Oke, kita next dulu. 11 12 yang mana tuh? Oke. 11 12. Oke, 11 sama 12. Nah, kita coba bahas yang nomor 11 ya. Yang nomor 12 kayaknya enggak akan topik. Oke, yang nomor 11 ada fungsi G, X plus 1 adalah 2X min 1. Lalu fungsi F dimasukin G, X plus 1 adalah 2X plus 4. Disuruh tentukan nilai F. Gitu ya. Jadi, ini tuh sebenarnya materi apa sih? Materi fungsi komposisi ya, teman-teman ya. Fungsi komposisi. Nah, soal-soal kayak gini juga sering ya keluar di PK gitu ya. Mungkin mostly hampir ada gitu ya, fungsi komposisi. Oke. Nah, kalau misalkan kita list dulu nih informasi dari soalnya. Ada apa aja sih? Ada G, kalau dimasukin X plus 1 gitu ya. Ternyata dia adalah 2X min 1. Terus ada lagi nih, F yang kalau dia dimasukin GX plus 1 gitu ya. Nah, itu adalah 2X plus 4. Nah, disuruh cari F0 gitu ya. Oke. Berarti kalau kayak gini gimana teman-teman? Caranya coba. Apa sih step pertamanya? Ada yang bisa bantu aku nggak? Step pertamanya harus ngapain sih biar kita bisa dapat F0? Masukin fungsi G-nya dulu. Oke, ada yang bilang masukin fungsi. Oke, ngerjain GX gak sih, Kak? Oke. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Masukin G dulu, oke. Banyak yang bilang masukin G dulu. Tapi aku bisa bilang caranya itu akan lebih mudah kalau kalian nggak masukin G-nya dulu. Ya, gini. Teman-teman fokus ya. Ini tuh yang dicari adalah F0. Ya, coba kita lihat dulu nih. Nah, yang dicari itu adalah F0, oke? Teman-teman cari, ada nggak nih di soal yang dia itu adalah fungsi F? Ada kan? Fungsi F-nya itu siapa? Ini. Ya, ini fungsi F kan? Oke, kita list lagi. F, G, X plus 1 sama dengan 2X plus 4. Caranya, kalau misalkan teman-teman punya fungsi F kayak gini, tapi teman-teman pengen bentuknya itu kayak gini, kayak yang di atas gitu ya. Caranya itu gimana? Caranya adalah sesimpel kalian ubah bentuk yang ada di fungsi yang dikasih tahu soal sama kayak yang ditanyain gitu ya. Ini kan yang dikasih tahu nih, dikasih tahu kan, dikasih tahu. Yang ini tuh yang ditanya. Nah, tugas teman-teman adalah teman-teman harus ubah bentuk yang dikasih tahu menjadi bentuk yang ditanyain. Berarti harus ngapain? Harus ubah inputnya dulu, gitu ya. Atau harus samakan inputnya dulu.
harus samakan inputnya dulu. Berarti apa? Berarti ya teman-teman ya, yang awalnya itu dia adalah F, G, X plus 1, dia harus sama dengan F0. Sampai sini dulu. Nangkep nggak? Idenya nih, ide pertamanya. Jadi harus samain input ya. Kan kalau di dalam sebuah fungsi itu gimana sih? Kalau misalnya ada fungsi kayak gini kan, ini adalah inputnya. Oke, yang ini adalah outputnya kan? Ya. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah F0, terus teman-teman dikasih tahu fungsi F, teman-teman ubah aja fungsi F-nya itu, oke, fungsi F-nya itu jadi yang ditanyain. Berarti teman-teman tinggal samain ininya aja, inputnya nih. Input ini sama kayak input ini. Ya kan? Samain aja. Berarti gimana? Gimana coba? Berarti teman-teman bisa ubah G X plus 1 sama dengan 0. Nah, sampai situ dulu. Nangkep gak? Atau bingung? Ya, ini cara yang ininya sih. Bingung ya? Oke deh, nggak apa-apa. Ya, coba aku ulang lagi. Jadi, di dalam sebuah fungsi gitu ya, kenapa nggak ngerjain GX-nya dulu? Karena caranya lebih cepat kalau misalkan aku ubah inputnya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalkan ada fungsi kayak gini, ada dua fungsi kan, fungsi G sama fungsi F. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F0, ya kan? Dikasih tahu nggak fungsi F-nya? Dikasih tahu nih, yang ini yang dua, gitu kan? Tapi yang dua ini bukan F0, Kak. Tapi dia F, G, X plus 1. Berarti biar, apa namanya, biar bisa ketemu F0, aku tinggal ubah input yang di sini, jadi sama kayak input yang ditanyain. Ya, berarti si G, X plus 1 ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau misal, nah sekarang GX plus 1-nya dikasih tahu kan? Dikasih tahu nih yang ini kan. Berarti GX plus 1-nya itu adalah si 2X plus 1. Ya, 2X plus, salah, 2X min 1 teman-teman. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan setengah. Nah, buat apa nih KX-nya? X-nya dimasukin ke fungsi yang ini. Si fungsi GX plus 1, ya. 2X plus 4 kan? Berarti dimasukin X-nya itu setengah. 2 dikali setengah tambah 4. Berapa tuh? 2 setengah tambah 4 adalah 5. Udah, ketemu guys. Jawabannya adalah si 5. Gitu. Kalian yang pakai cara lain ketemunya berapa jawabannya? Iya, 5 juga ya. Oke. Kalau misal kamu cari GX plus 1-nya dulu, kayak misalkan dimasukin 2X plus 1-nya, terus abis itu kalian masukin lagi 2X plus 2X min 1-nya ya, teman-teman ya. Berarti terus abis itu baru cari F0-nya, gitu ya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kalian ini. Nggak apa-apa. Kalau kalian pakai cara yang lain, nggak apa-apa. Nah, cuman mungkin ini insight ya buat cara barunya. Ternyata teman-teman kalau misalkan dapet soal kayak gini, itu bisa pakai cara alternatif yaitu adalah sama inputnya aja gitu ya. Nih, coba deh aku kasih contoh sederhananya aja nih. Misalkan ada F gitu ya, dikasih tahu F X plus 2 sama dengan 3X plus 5 gitu ya, misalkan. Ini yang dikasih tahu nih, dikasih tahu ya. Terus ditanyain, suka yang banyak anaknya juga pusing. Oke, mungkin next next week ya, aku coba cari deh soalnya. Terus ditanya nih, F4, F4 berapa gitu kan. Nah,
kalau misalkan caranya kayak gini, berarti gimana? Teman-teman tinggal samain aja nih, input yang dikasih tahu sama input yang ditanyain, ya. Jadi, si f(x plus 2) itu harus teman-teman samain kayak f4. Ya kan? Berarti ininya sama ininya harus sama. Berarti x plus 2 sama dengan 4. Dapat deh x-nya berapa? 4 dikurangin 2 kan? 2. X-nya dimasukin ke sini. Nah, berarti kan yang tadinya itu fx plus 2, teman-teman udah ubah bentuknya jadi f4 gitu kan. Terus bentuk awalnya gimana? 3x. Iya, bentuk awalnya itu kan tadi 3x plus 5. Berarti ketika teman-teman masukin 4, berarti x-nya ini kan 2 kan. Berarti jadinya 3 dikali 2 plus 5 gitu ya. 6 tambah 5, 11. Dapat deh F4-nya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa kalau bentuknya kayak gini, samain inputnya aja gitu ya. Nah, sampai sini dulu clear nggak nih teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oh iya, lebih simpel. Jadi tinggal samain penyebutnya aja gitu kan. Takutnya kalau misalkan ternyata fungsi GX plus satunya itu panjang gimana gitu kan. Kan agak ribet juga kalau misalnya kita masukin dulu. Tapi it's okay guys. Kalau pada saat kalian ketemu soal ini adalah kepikirannya pakai cara yang udah kalian kerjain, itu nggak masalah sih ya. Ini aku cuma memperkenalkan mungkin cara baru gitu ya. Jadi kalau ketemu fungsi, bisa juga opsinya kayak gitu. Opsi ngerjainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau yang nomor 12 gitu ya, karena kita udah belajar materi pertidaksamaan, jadi aku nggak akan bahas nih ya, cuman mungkin aku kasih tahu caranya aja. Kalau misalkan udah kayak gini, ya bentuk soalnya berarti first step-nya apa teman-teman? Langkah pertamanya ngapain sih? Harus cari apa dulu nih kalau bentuk soalnya kayak gini? Ini kombinasi antara soal fungsi komposisi dan pertidaksamaan ya. Of course, kalau misalkan soal kayak gini, yes, kita harus tentuin apa dulu? Kita harus tentuin fungsi komposisinya dulu ya. Nah, ini udah bisa lah ya, kalau FOGX itu gimana cara nentuinnya ya. Tinggal apa? Tinggal si fungsi GX-nya kita masukin ke fungsi F. Ya, kan udah dikasih tahu GX-nya berapa, Fx-nya dikasih tahu, berarti tinggal si GX-nya ini dimasukin ke sini. Kalau udah dapet nanti ya udah, tinggal kerjain cara pertidaksamaannya kayak biasa aja. Kayak yang udah kita pelajarin sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, nah ini kunci jawabannya apa ya? Aku lupa. Oke, nah ini aku lupa sih jawabannya, tapi nanti aku share ininya ya, KJ-nya ya teman-teman ya. Oke, itu udah 3, 4, 11, 12. Oke, ada yang request bahas 13. Oke, boleh. 13 ya. Nah, kelas bangunan nih ya. 13, 14. Oke, 13 adalah soal kesebangunan. Oke, nah ini ya. Nah, kalau soal kesebangunan, jadi caranya itu adalah apa? Pakai perbandingan ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ketemu soal kayak gini, berarti teman-teman itu bikin dulu nih segitiganya gitu ya. Ada segitiga yang kecil, ada segitiga yang besar ya. Aku udah pernah bahas soal semacam ini sih di PK berapa gitu ya, aku lupa. Ini pokoknya dia ada 2 jenis segitiga ya. Anggaplah ini lurus, ada segitiga kecil, sama ada segitiga yang gede gitu ya. Ide ngerjain kesebangunan itu gimana sih? Idenya itu adalah gini, kita pakai perbandingan aja ya. Jadi, misalkan ada segitiga 1 dan segitiga 2. Idenya itu, kalau misalkan ketemu soal yang ada bilang sebangun, sebangun gitu ya. Berarti apa? Artinya kita bandingin sisi yang sama. Ya, segitiga itu dia punya apa aja sih sisinya? Dia punya alas,
dia punya tinggi, dia punya sisi miring gitu ya. Ini. Terus yang segitiga satu gimana? Sama juga, dia punya alas, dia punya tinggi, dia juga punya sisi miring gitu ya. Ide kesebangunan itu adalah kita membandingkan sisi yang sama, oke? Nah, berarti kita bisa bandingin 3 hal ya. Kita bisa bandingin sisi alasnya, kita bisa bandingin sisi tingginya, kita bisa bandingin sisi apa? Sisi miringnya, ya. Gitu. Jadi ada 3 nih. Kalau alasnya berarti ya udah tinggal alas segitiga satu, teman-teman bandingin sama alas segitiga dua. Tingginya gimana? Sama. Tinggi segitiga satu ya dibandingin sama tinggi segitiga dua gitu ya. Terus sisi miringnya gimana? Sisi miringnya ya juga sama ya teman-teman ya. Jadi sisi miringnya itu adalah sisi, aku singkat aja SM ya, sisi miring satunya dibandingin sama sisi miring dua. Gini. Nah, untuk ide kesebangunannya dulu nih, teman-teman udah pada clear atau masih bingung? Coba aku mau tanya dulu. Ini ya konsep kesebangunan ya, kayak gini. Selalu kayak gini, Kak? Iya, selalu kayak gini. Selalu ngebandingin sisi yang sama gitu ya. Selalu ngebandingin sisi yang sama. Oke. Kalau udah dapet ide kayak gini, ya udah tinggal teman-teman gambar aja ya. Dia kan ada 2 segitiga. Teman-teman pilih dulu nih segitiganya ya, biar nggak bingung liatnya. Oke, ada segitiga. Kalau dari gambar kan kelihatan ada segitiga yang kecil, sama ada segitiga yang besar kan? Nah, terus segitiga yang kecil itu namanya siapa? Yang kecil segitiganya namanya siapa? Ayo, yang kecil segitiganya segitiga apa tuh? Segitiga Ki. Oke, ya. Ya, di sini Ki, di sini K, di sini P ya. Oke. Kalau yang besar apa? M, L, sama K gitu ya. Nah, yang tricky dalam soal kesebangunan itu sebenarnya adalah gimana kalian nentuin sisi-sisinya. Itu yang harus teliti ya, teman-teman ya. Jadi, harus teliti banget nih. Segitiga kecil, lihat. Dia siku-sikunya tuh di mana? Oh, di K. Berarti di sini di K gitu ya. Siku-sikunya di K. Terus atasnya itu yang mana? Oh, Q. Yang bawahnya itu yang mana? Yang P. Oke. Sekarang segitiga yang gede. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di L ya. Nih, yang besar itu siku-sikunya di L. Oke, L. Atasnya yang mana? Atasnya adalah si M. Bawahnya yang mana? Bawahnya itu adalah yang K ya. Jadi, nentuin sisi-sisinya ini harus teliti ya. Kadang kalau misalkan nggak teliti, ya salah ya jadinya hasilnya. Oke, kalau udah nentuin ada 2 segitiga di sini, tentuin panjang sisinya ya teman-teman ya. Nah, dalam soal kesebangunan bisa macam-macam. Dia bisa, oke, kan nentuin peletakan M sama L-nya tadi gimana? Oke, pertama lihat siku-sikunya dulu di mana ya. Pertama lihat siku-sikunya dulu. Ini siku-sikunya ada di L kan? Oke, berarti siku-siku di sini ada di L. Tinggal nentuin M sama K-nya ya. Nah, caranya itu adalah teman-teman lihat nih. Ini emang pakai logik ya. Segitiga itu tuh dia tuh dalam kesebangunan biasanya dia punya sisi yang lebih panjang sama sisi yang lebih pendek ya. Ini kan lebih pendek ya. Terus yang ini tuh lebih tinggi gitu kan, lebih panjang gitu ya. Nah, teman-teman harus samain gitu ya. Kalau misalkan di dalam soal ini kita bisa lihat alasnya itu dia lebih pendek daripada si tingginya kan. Ya, berarti kalau misalkan alasnya itu lebih pendek, ya kamu tentuin mana yang lebih pendek dari K ke L atau M ke L. Oh, lebih pendek dari K ke L gitu ya. Kalau dari gambar kan kelihatannya gitu ya. Lebih pendek K ke L, Kak. Berarti K ke L yang jadi alasnya. Berarti K-nya yang di bawah. Lebih tinggi ya L ke M, Kak.
LM-nya jadi tingginya. Nah, masuk gak? Iya, jadi samain aja berdasarkan panjang pendeknya gitu ya. Itu biasanya kelihatan kok di gambar guys. Nah, kayak gini. Berarti kalau udah tentuin, tinggal tentuin sisinya, panjangnya itu berapa. Bisa macam-macam, soal itu bisa ngasih tahu dia itu sisinya misalkan dalam sentimeter, dalam angka gitu ya. Nah, dalam soal ini dia ngasih taunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang dia kasih tahu informasinya dalam bentuk apa? Titik koordinat ya teman-teman ya. Titik koordinat. Oke. Kalau misalkan aku punya titik koordinat gitu ya, misalkan ini sumbu X, ya, terus Y. Misalkan di sini 0, ya, 0. Terus di sini itu 4. Dari 0 ke 4, itu misalkan A. Untuk bisa tahu nggak panjangnya A itu berapa? Panjangnya A berapa? Dari X0 sampai X4. Jadi panjang A adalah 4. Nah, kalau misalkan aku ganti di sini 1, terus dari 1 ke 4 itu adalah panjang B, berarti B-nya apa, teman-teman? 3 ya. B-nya adalah 3 gitu ya. Dari mana? Ya udah, itu kan kayak dari 1 ke 4 ya. Berarti ngelewatin apa aja tuh? 1, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4. Oh, berarti selisihnya ada 3. Oke, masih nyambung ya. Nih, ada sumbu X nih, kalau bayangin. Ada sumbu X. Terus dia ngasihnya itu adalah titik koordinat kan. Ya, titik koordinat. Misalkan di sini kalau misalkan di sini 0, berarti kan dia tuh titik koordinatnya apa? 0,0 ya. Terus di sini misalkan 4 tadi. Berarti titik koordinatnya jadi gimana? X, ya kan? Berarti 4,0. Terus dari ya, tadi. Wait, oke. Aku share screen lagi. Oke. Coba aku share screen lagi. Terlihatkah teman-teman? Kayak connectionnya lagi agak jelek ya karena hujan di sini. Kebetulan lagi hujan. Kelihatan nggak share screen-nya? Tes, tes. Oke, belum ya? Wait ya, sabar ya. Oh, belum. Coba. Hmm, it's- belum ya? Patah-patah juga ya? Iya nih. Saya lagi hujan guys di sini. Sorry banget. Udah, udah kelihatan sekarang? Masih loading? Udah? Udah ya? Oke. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanya itu adalah kalau dikasih tahu titik koordinat, tinggal teman-teman, oke, tinggal teman-teman kurangin aja gitu ya titik koordinatnya. Ya gimana caranya biar nggak patah-patah ya? Aku on cam dulu deh, off cam. Kalau sekarang udah lancar belum? Kedengeran nggak suaranya? Tes, tes, tes. Oke. Oke. Emang ganggu kalau ngajak online tuh gini ya guys. Kadang tuh sinyalnya jelek. Oke. Nah, kalau kayak gini, berarti ya udah teman-teman tinggal hitung selisih A-nya. Gimana cara hitung selisihnya? Teman-teman lihat
Oke. Tes, tes. Aku kelempar lagi. Wait ya guys, sorry ya guys. Oke, aku share screen lagi deh. Oke, udah terlihat lagi belum share screen ya teman-teman? Gak apa ya, karena lagi hujan deras banget tiba-tiba. Oke, oke, kalau udah terlihat, berarti coba deh avatarnya aku matiin deh. Nah, ya, coba. Berarti teman-teman kan tinggal hitung jarak aja ya, ya kan? Oke, tapi patah-patah ya. Oke. Oke, berarti dihitung jarak aja nih ya. Berarti A itu adalah 4. Kenapa? Karena jarak dari X0 sampai X4 itu adalah 4 ya. Tapi kalau misalkan dari sini gimana mulainya? Ketika X-nya 1. Berarti kan dari 1,0 ya. Dari 1, ini adalah B gitu ya. Berarti B-nya berapa? B-nya itu adalah 3. Didapat dari mana? Dari 4 dikurangin 1. Ya. Dari 1 ke 4 itu berapa? Oh, jaraknya ternyata 3. Nah, jadi sebenarnya dikurangin aja antara si X2-nya dikurangin sama X1-nya. Itu bakal jadi panjangnya gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Hmm, clear gak teman-teman? Suaranya masih patah-patah ya? Tes, tes. X1-nya tadi berapa, Kak? Nah, kalau di sini aku contohnya X1-nya itu si 1 ya. Ini contohnya yang B. Gitu. Berarti tinggal si 4 dikurangin 1. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita udah dapat bentuknya yang kayak gini gitu ya. Berarti ya udah tinggal teman-teman hitung aja untuk setiap sisinya. Oke? Berarti tinggal teman-teman hitung ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya segitiga yang kayak gini, kita copy lagi. Nah, jadi gini kan? Ya, clear ya. Nah, teman-teman berarti tugasnya ngapain sekarang? Itu contoh aja ya, yang tadi itu contoh. Ini bukan yang seriusnya. Nah, yang seriusnya ini. Coba deh. Soalnya ada 2 nih. Kita tentuin sisi-sisinya ya. Sisi K, sisi KP. Sisi KP berapa, teman-teman? Nah, sisi KP berapa? Ada yang bisa bantu aku nggak? Sisi KP. Sisi KP itu dari sini ke P ya. Berarti teman-teman lihat apa? Teman-teman lihat X-nya ya. Kenapa? Karena kan Y-nya 0 ya. Teman-teman tinggal lihat X-nya. X-nya 0 sampai X-nya 2, berarti berapa panjangnya? Panjangnya adalah 2. Oke. Dari mana 2, Kak? Ya, dari 2 kurang 0 ya, teman-teman ya. Berarti ketemu nih, KP-nya 2. Oke. Panjangnya gimana? Itu tadi pakai apa koordinatnya ya. Nih coba aku contohin lagi. Panjang L ke K. Panjang L ke K berapa, teman-teman? Panjang L ke K, yang K ini. L ini ya. Nah, berarti teman-teman tinggal hitung X-nya. Dari X0 sampai X4, berapa panjangnya? 4 ya. Berarti 0 sampai 4 adalah 4. Dapat nih KL-nya 4. Gitu ya. Coba lagi. K ke Ki. K ke Ki berapa? Kita lihat nih. Ini K. Ini Ki. Oke. Kalau K ke Ki, X-nya yang 0 gitu kan. Tapi Y-nya ada nih. Karena kan dia vertikal. Kalau vertikal ke atas. Kalau ke atas itu berarti yang dihitung sumbu Y-nya ya. Berarti gimana? Berapa nih K ke Ki? Dari Y. Oke. Kayaknya bener-bener jelek ya sinyalnya teman-teman. Mungkin ini jadi last soal deh ya. Karena udah nggak kondusif juga nih kalau dipaksain kayaknya.
Oke. Nah, kayak gini. Tadi nyampe kalau kaki ya. Ini kelihatan lagi kah? Oke, baik ya. Oke, ini udah aku share screen lagi ya. Maaf ya teman-teman ya, karena gangguan sinyal emang di luar kali aku juga gitu ya. Oke, Kak Keki lihatnya gimana? Kak Keki lihat Y-nya. Dari Y0 sampai Y6 berarti berapa? Dari 0 ke 6 berarti kan 6 ya. Berarti kakinya adalah 6 ya. Terus L ke M. L ke M lihat lagi. Dari L ke M ya. Dari 0 ke B. Dari 0 ke B. Nah, kalau yang kayak gini, karena dia masih dalam bentuk AB, kita belum bisa tentuin ya, teman-teman ya. Karena kita nggak tahu nih, A, B-nya itu ada di mana. Berarti L ke M, ya udah, diamin aja dia L ke M. Atau bisa teman-teman kasih dia simbol, misalkan X gitu ya. Nah, oke. Buat ngitung kesebangunan, teman-teman cukup membandingkan dua sisinya aja, ya. Berarti dalam hal ini, teman-teman tinggal bandingin alas sama bandingin tingginya. Kenapa? Karena yang dikasih tahu itu kan, yang diketahui dua-duanya itu alasnya. Yang ditanya itu tingginya ya. Nih, teman-teman kan disuruh cari luas segitiga KLM ya. Berarti kan teman-teman harus cari setengah dikali alasnya adalah KL, dikali tingginya adalah LM. Berarti setengah dikali KL berapa? 4 kan? LM. Nah, teman-teman kan nggak tahu X-nya ya. Teman-teman harus cari X-nya. Harus dicari dulu nih, gitu kan. Nah, dicarinya pakai apa? Pakai kesebangunan. Nah, berarti teman-teman bisa bandingin ya. Teman-teman mau bandingin alas. Berarti si alasnya KP dibandingin sama alasnya LK ya. Berarti 2 dibandingin sama 4. Nah, ini tadi apa? KP dibandingin sama LK. Nah, terus dia bakal sama dengan tingginya, ya. Tingginya. Berarti apa? Kaki dibandingin sama X ya. Berarti kakinya 6, X-nya tetap X gitu ya. Ini aku kasih, ini kakinya. Bebas. Kalau misalnya kamu bandinginnya dari besar ke kecil juga boleh. Tapi harus konsisten gitu ya. Itu aja syaratnya. Nah, berarti dapat nih 2/4 sama dengan 6/X. Ingat tujuan teman-teman apa? Tujuan teman-teman adalah pengen cari nilai X dulu. Karena kalau misalkan teman-teman dapat nilai X-nya, baru bisa hitung luasnya ya. 2 coret 4 bagi 2. Berarti dapat nih, X-nya adalah 12 ya. Nah, ketika dapat X-nya 12, ya, baru deh bisa teman-teman masukin ke sini. Ke rumus luas segitiga KLM yang ditanyain gitu. Ya, berarti tinggal ditaruh sini ya. Berarti gimana? Berarti tinggal ya udah dapat kan tadi X-nya sama dikali X-nya 12 gitu ya. 2 coret 4 bagi 2 2 sama dengan 24. Jadi jawabannya 24 ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah 24. Oke. Nah, untuk yang soal kesebangunan gimana? Clear? Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya, bisa ini ya, bisa discuss aja sama aku ya. Oke. Nah, oke, clear ya. Sisi miringnya pakai koordinat apakah atau enggak ya? Nah, kalau yang sisi miringnya juga, nah itu dia harus pakai Pitagoras ya, kalau mau cari sisi miringnya. Ya. Ya, karena kalau pakai koordinat nggak bisa, karena dia bentuknya miring. Ya. Koordinat cuma bisa dipakai untuk yang bentuknya horizontal atau yang bentuknya vertikal. Kalau misalkan dia itu kamu mau cari yang horizontal ya, berarti kamu hitung selisih X-nya. Kalau misalkan kamu mau cari yang vertikalnya, berarti kamu itu apa? Selisih Y-nya gitu ya. Horizontal, hitung, lihat X-nya. Kalau misalnya vertikal,
Oke, sebenarnya butuh nggak sih, Kak? Tergantung ya, tergantung sama yang dikasih tahu sih sebenarnya. Kalau dalam hal ini itu intinya adalah sebenarnya kamu tuh cuma butuh dua hal untuk bisa dibandingin. Vertikal itu lurus ke atas, bener ya? Nah, kamu bisa bandingin alas dengan tinggi. Kamu bisa bandingin alas dengan sisi miring. Kamu bisa bandingin tinggi sama sisi miring. Kamu bisa bandingin apa? Pokoknya intinya diambil dua aja, gitu ya. Nah, cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya itu adalah based on information dari soalnya, gitu ya. Kalau di sini, informasi dari soalnya itu kayak gimana? Setelah kamu telaah gitu ya kan, ternyata informasinya kayak gini, Kak, gitu. Iya, dua aja, nggak usah tiga-tiganya ya. Nah, nah informasi dari soalnya kayak gini gitu kan. Nah, berarti kamu harus tentuin gitu kan. Kamu kan mau cari X-nya, berarti kamu harus bandingin tinggi dong ya. Nah, terus sekarang kamu pilih, kamu mau pakai informasi alas atau kamu mau pakai informasi sisi miring. Cara pilihnya gimana, Kak? Pilih alas atau sisi miring? Ya udah, gampang aja. Kamu pilih yang informasinya lengkap gitu ya. Informasinya lengkap tuh maksudnya gimana? Maksudnya di segitiga kecilnya itu dikasih tahu, yang di segitiga besarnya juga dikasih tahu gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dua-duanya tahu kan alas ya. Makanya kita bandinginnya alas dibandingin tinggi. Kalau misalkan yang dikasih tahu sisi miringnya, misalkan di sini 4, di sini 5, di sininya nggak ada gitu kan. Berarti gimana? Ya udah, berarti kamu bandinginnya tinggi sama sisi miring. Gitu ya. Jadi, pilihlah yang informasinya itu lengkap. Artinya di segitiga kecil ada, di segitiga besar ada gitu. Ya, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih soal yang nomor ini, nomor 13? Udah clear ya untuk kesebangunan. Kira-kira bentuknya kayak gitu aja sih. Nah, oke. Kayaknya kita belajarnya sampai sini ya guys ya. Karena em, Tanggung juga udah 8.22 ya, udah tinggal berapa menit lagi. Dan juga karena aku lagi hujan besar juga di sini, jadi sinyalnya tuh bener-bener jelek sih. Jadi takutnya kalau dilanjutin nanti malah nggak kondusif gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke, kalian sebelum ditutup ada yang mau dikomentarin dulu atau ditanyakan? Atau sudah aman? Aman ya? Oke, kalau kayak gitu aku tutup dulu kelasnya. Buat teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut, boleh banget ya, tanya aku di chat. Oke, nanti aku share pembahasannya. Paling lambat besok ya, besok siang ya, karena perlu aku rapihin juga. Kelas tambahan, boleh. Request ke Kak Rizky ya, kalau mau kelas tambahan ya, guys. Oke, makasih teman-teman sudah hadir. Aku end meet ya. Semangat!